Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami sedang berada di RSP Rembang saat ini di wilayah Pesona Kahyangan Depok. Dan saat ini saya kehadiran tamu seorang asesor. Sama-sama kita tanya. Sama-sama asesor sih, saya baru calon asesor. Ini ada sudah udah asesor juga ya. Baik, yang hadir saat ini adalah Ibu Hindun. Beliau dari Bappenas ya. Dan saya mau tanya-tanya sama beliau mengenai desa nih. Keahliannya Bu Hindun ini di masalah desa. Ibu gimana Bu soal desa? Karena kan desa itu kan sudah beberapa tahun ini kan mendapatkan dana desa gitu ya. Sejak tahun 2015. Iya, dan kita kan punya kekhawatirannya gimana nih desa mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan masyarakat. Apakah mereka tuh sudah dibekali atau belum selama ini untuk melakukan hal tersebut? Silakan Bu Hindun. Iya, terima kasih Ibu Budi. Memang sejak ada Undang-Undang Desa tahun 2014 nomor 6 ya, itu kemudian tahun 2015 ada dana desa. Dan dana desa ini mencakup seluruh Indonesia. Sebagaimana kemudian pelaksanaannya pada awal-awalnya memang ada beberapa desa yang belum mengerti ya pada awal-awalnya. Memang sudah ada sebenarnya bintai kayak bimbingan teknis dari Kemen Desa, kemudian ada Kemendagri. Kemen Desa ini memang pada waktu itu kementerian baru di kabinet Bapak Jokowi ya. Nah, itu yang mengawal tentang dana desa, penggunaan prioritas dana desa. Kita sebut prioritas karena prioritas dana desa itu kita selaraskan dengan RKP gitu ya, rencana kerja pemerintah di tahun berjalan. Nah, kemudian bagaimana mengawalnya? Itu ada pendamping dari Kemendesa, itu ada setiap desa itu ada. Jadi ada beberapa pendamping untuk beberapa desa. Jadi belum satu desa satu pendamping, tapi satu pendamping 4 desa gitu ya, 2, 3, 4 desa. Di kecamatan ada juga, tadi disebut pendamping lokal, kemudian di kecamatan ada pendamping kecamatan ya, itu pendamping desa namanya, itu ada 2. Kalau yang sebelumnya itu spesifikasinya itu infrastruktur, yang satu pemberdayaan, tetapi mulai beberapa tahun ini kemudian disamakan, tidak lagi ada pemilahan spesialisnya ya. Kemudian di tingkat kabupaten ada juga pendamping tingkat kabupaten. Ada 6 orang di tiap kabupaten. Mereka itu mengawal beberapa wilayah. Demikian di provinsi dan di pusat. Harapannya dengan pendampingan ini nanti ikut mendampingi masyarakat dan juga ikut mengawal dari pemerintahan desa. Pemerintahan desa dikawal oleh Kementerian Dalam Negeri, masyarakat dikawal oleh Kemendesa. Ada beberapa fintech misalnya untuk perencana untuk di pemerintah daerah, kemudian juga mengawal untuk memberdayakan BPD. Di desa kan ada BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa, yang di situ tugasnya untuk bisa mengawal aspirasi masyarakat untuk bisa dituangkan ke dalam kegiatan di desa. Tentunya kegiatan di desa kan pada awal-awalnya belum fokus gitu ya, kadang-kadang untuk konsumsi, tapi kemudian diarahkan untuk kegiatan produktif gitu ya, misalnya untuk kegiatan misalnya pembuatan jalan untuk produksi sawah gitu. Tetapi yang 2 tahun terakhir ini juga ada untuk BLT, karena untuk ini ya, kemiskinan ekstrim. Ada disiapkan juga di samping dari Kementerian Sosial ya, ada di tingkat desa seperti itu. Memang dari sisi bagaimana desa merencanakan gitu ya, masih variatif ya. Ada beberapa desa yang sudah bagus gitu ya, tetapi ada juga desa yang ya masih perlu pendampingan lebih intensif. Memang sebenarnya perlu ini juga ya, relawan-relawan gitu ya, untuk bisa mencerahkan desa tentang prioritas di desa itu gitu. Apa sih sebenarnya desa itu kan tidak sama setiap desa, seperti itu.
Gitu Bu. Ya, baik. Makasih Bu Indah. Kesulitannya apa Bu di dalam supaya si pendamping ini bisa secara efektif mendampingi masyarakat dan mereka bisa mengidentifikasi sebenarnya apa sih kebutuhan dari masyarakat sehingga itu bisa anggaran yang ada di dalam dana desa itu juga bisa terserap dan bermanfaat buat masyarakat desa. Iya, sebenarnya banyak sih ya masalah dan kendala karena Indonesia ini kan beragam nih, desanya ada yang di perkotaan gitu ya, ada yang di pedalaman, ada yang di pulau terpencil terluar itu yang jauh dari mana-mana. Nah ini memang kendala yang dialami dan tentunya pendampingan tidak hanya dari Pemerintah dari teman desa saja, diperlukan pendamping dari pemerintah daerah dan juga masyarakat ya. Nah, tadi ya jangkauannya terlalu luas. Memang seperti itu. Nah, kendala di tingkat nasional tentunya kita ingin melihat ya keberhasilannya seperti apa. Nah, yang sangat dibutuhkan ini sebenarnya adalah data. Kita itu ingin melihat keberhasilan pembangunan desa itu apa sih gitu ya. Nah, kita itu kendalanya di ketersediaan data yang valid ya dan terkini gitu ya. Tadi terkini, valid itu tersedia gitu ya. Jadi tersedia, ini valid. Bagaimana caranya? Sementara ada sekitar hampir 75.000 desa. Nah, sementara itu sebagian sekitar hampir 30% ada di hutan, desa hutan. Nah, itu kan jadinya kendala banget. Seperti itu, tapi tentunya bersama-sama dengan para relawan, masyarakat ya tetap harus semangat ya, karena untuk memperbaiki ini ya seperti itu. Iya, baik. Mungkin ini ya, gantian Ibu juga Boleh. Silakan Bu kalau ada yang mau ditanya. Ibu Budi kan antropolog ya, pemerhatiin ini memang sangat dibutuhkan tentunya ya untuk masyarakat pedesaan terutama ya, untuk bagaimana merubah mindset gitu ya. Dari yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Tapi bagaimana Bu kita melihat misalnya dengan rangkaian rencana kerja pemerintah yang tahunan, kan sangat pendek ya, dari Januari sampai Desember, kemudian ada 5 tahunan, RPJMN itu ada target-target. Nah sementara dari sisi masyarakat sendiri, itu kan tentunya waktunya. Nah bagaimana Bu caranya supaya dengan tadi ya, ada dana desa, ada pendampingan, dan ada berbagai macam intervensi baik dari masyarakat juga ya, CSR gitu ya. Bagaimana supaya efektif itu ya dalam kerangka waktu perencanaan itu Bu. Ya Bu, memang selama saya turun lebih banyak ya ke desa-desa di Indonesia Timur, khususnya Papua, Maluku, di Halmahera Utara, Maluku Utara, itu banyak sebenarnya masyarakat yang yang tidak bisa memanfaatkan dana desa secara optimal karena mungkin mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai gimana sih cara memanfaatkan dana desa tersebut. Walaupun ada pendamping, karena gini, sering terjadi adalah pendamping itu bukan orang lokal, sehingga mereka tidak memiliki kearifan lokal daripada masyarakat tersebut. Nah itu yang menjadi kendala. Tapi juga kalau kita menunggu pendamping dari orang lokal, mungkin juga nggak bisa secepat itu dapatnya. Atau juga itu tadi, target dari pemerintah seringkali, pemerintah pusat khususnya, itu seringkali jauh sekali dari masyarakatnya. Jadi kalau pemerintah pusat ke kiri, ini ke kanan gitu loh. Jadi bagaimana nih cara mempertemukan ini semua? Sebenarnya yang harus menerjemahkan ini adalah pemerintah daerah, itu di level kabupaten. Jadi ketika pemerintah pusat bilang bahwa ini loh rambu-rambu saya untuk melakukan alokasi anggaran untuk desa ya, untuk dana desa. Nah, pemerintah daerah itu harus bekerja sama dengan aparat untuk menerjemahkan itu, karena di Papua dengan di Jawa tentunya berbeda. Karakteristik masyarakatnya berbeda, apalagi Papua dengan 250 sub-sukunya dan punya bahasa yang berbeda. Itu miskomunikasi pasti akan sering terjadi. Jadi memang hal-hal tersebut harus
mau tidak mau dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu dalam hal ini kabupaten yang perpanjangannya lebih dekat lah daripada kalau pemerintah pusat ya, walaupun di dalam kenyataannya juga panjang juga gitu. Luas Iya. Papua kan luas kan. Ya betul. Jadi kan sebenarnya infrastruktur yang sudah dibangun saat ini seperti misalnya desa atau di kota itu ada kelurahan, ada RT, ada RW. Sebenarnya kan kita bisa itu tadi soal data itu kita mendapatkan dari level itu. Jadi mereka tuh diberdayakan di level-level kampung tapi kembali lagi kalau di Papua siapa yang harus melakukan hal itu. Jadi memang harus punya komitmen dan kita harus ngerti kearifan lokalnya seperti apa, mana yang sudah bisa kita lakukan itu tadi, komitmen-komitmen yang arahnya lebih ke melihat potensi masyarakat dan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya di Jakarta, Bu, let's say di Jakarta kan juga kayaknya Jakarta gitu, ya masih banyak lah yang nggak karu-karuannya gitu lah. Jadi mungkin kita bisa memberdayakan di tingkat RT. Itu kalau nggak salah ada yang namanya Dasawisma dari itu ya PKK ya. Ya, itu bisa dijadikan salah satu alat agen pembangunan. Alat juga untuk mengidentifikasi itu tadi program-program pembangunan yang ada di level itu RT RW Yang diberhasilkan bagi kami ya, itu pertama tadi ya keterlibatan pemerintah daerah. Iya betul Bu. Dan tadi kelembagaan lokal ya. Iya itu kita harus berdayakan. Ada banyak. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Bapak Ibu sekalian, mungkin sekian saja untuk diskusi kami berdua. Nanti di lain waktu kita akan sambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, selamat siang. Sampai ketemu lagi dengan Ibu Hindun dan saya Didit yang juga menjadi salah satu asesor. Terima kasih.